Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa li husuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah wa li futuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim futuhal arifin futuhal ulama'il amilin wassalihin وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سلطان العارفين سيدنا مشايخنا ومشايخ المسجد اجعل جديد يا الله مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيد الشيخ أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني وسيد الشيخ شهاب الدين ابن أحمد بن حجر العسقلاني وسيد الشيخ محمد النووي رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid An-Nur Perumahan Kurnia Jaya Alam, terkhusus segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur yang kami hormati, kami muliakan, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali di pagi hari ini Allah mampukan kita menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Shalawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam sang pembawa berita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya
dan kelak di hari kiamat kita benar-benar mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah semuanya yang dirahmati Allah, kajian kita pagi hari ini masih pembahasan tentang tafakkur ya. Tafakkur itu ada tafakkur berpikir, berangan-angan yang dicela oleh syariat. Ada tafakkur berpikir, berangan-angan yang dipuji oleh syariat, diperintahkan oleh syariat. Tafakkur yang dicela dan dilarang oleh syariat itu tafakkur tentang zatnya Allah. Tak boleh. Karena untuk orang awam seperti kita, kalau terlalu sering mengangan-angan zatnya Allah, dikhawatirkan kita akan murtad. Makanya Nabi melarang dengan tegas. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kalian, berangan-anganlah kalian, banyak merenunglah kalian tentang makhluk ciptaannya Allah, tapi jangan kalian bertafakkur tentang zatnya Allah. Saking dipujinya tafakkur oleh syariat, tafakkur akan ciptaannya Allah yang dari situ lahir sebuah keimanan yang benar, keyakinan yang sempurna bahwa Allah Maha segalanya. Nabi sampai katakan tafakkur sa'ah, tafakkur sesaat khairun min ibadati sittina sanah. Itu dibanding kita ibadah 60 tahun tapi tak pernah mau bertafakkur, sehingga akhirnya kita ujub, bangga sebab bisa melakukan ibadah 60 tahun. Tidak ada kesadaran bahwa tak mungkin kita mampu melakukan banyak ibadah sampai puluhan tahun tanpa pertolongan Allah. Ujub gak ada artinya. Karena kalau ibadah dibarengi dengan kecongkakan dan kesombongan juga ujub, bangga. Saya bisa istiqomah jamaah. Saya bisa istiqomah ngaji. Saya bisa istiqomah sedekah. Dia nggak mau tafakkur bahwa dia bisa jamaah, bisa ngaji, bisa sedekah. Itu semua karena pertolongannya Allah. Maka dalam khabar Nabi katakan tafakkur sa'ah, tafakkur meskipun sesaat itu lebih baik dibanding ibadah 60 tahun tanpa mau tafakkur. Nah, tafakkur yang diperintahkan itu banyak. Dalam Naswaifal Ibad ini ada tafakkur pada 5 perkara yang sangat diperintahkan, dan yang paling utama sudah kita bahas itu adalah tafakkur fi ayatillah. Banyak berpikir, banyak berangan-angan, banyak merenung tentang tanda-tanda kekuasaannya Allah, tentang ciptaannya Allah yang ada di alam semesta, yang ketika kita selalu tafakkur tentang tanda-tanda kekuasaannya Allah, yatawalladu minha at-tauhid wal yakin, akan menjadi pribadi yang punya tauhid yang benar,
dan juga yang punya keyakinan yang benar bahwa Allah zat yang maha segalanya. Ini tafakkur yang pertama. Tafakkur yang kedua, fikratun fi ala illah. Mau bertafakur, banyak merenung, mengangan-angan tentang nikmat-nikmatnya Allah yang diberikan pada kita. Fi ni'amihi allati asbaghaha alaina. Berpikir tentang nikmat-nikmat yang begitu banyak, yang terkadang kita tidak minta, itu Allah tetap kasih. Saya yakin yang hadir ini nggak pernah minta setiap hari, ya Allah minta tetap bisa bernafas. Ada kira-kira yang selalu minta seperti itu? Ada, saya yakin. Tapi Allah kasih. Terkadang kita nggak minta rizki, Allah kasih. Bahkan terkadang Allah ngasihnya itu di luar nalar kita. Begitu banyak, begitu mendadak dari penjuru mata angin, semua datang. Sesekali tafakkur, ya Allah, betapa sayangnya Allah padaku. Selalu ngasih nikmat. Padahal kita harus jujur saat tafakkur itu. Masih sering menggunakan nikmat-nikmatnya Allah tersebut di jalan yang tidak diridhoinya. Kita masih sering mendurhakai Allah lewat nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Jadi dalam tafakkur itu harus ada kejujuran. Wa atayahu allati awsalaha ilaina, dan anugerah-anugerah, pemberian-pemberian yang Allah selalu berikan pada kita, yang sekali lagi terkadang kita tidak minta pun Allah kasih. Qala Allah Ta'ala, hal ini Allah perintahkan di dalam Al-Quran, wadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Hambaku, selalu ingatlah kalian pada nikmat-nikmatnya Allah yang kamu rasakan, yang kamu terima, yang kamu miliki. Terkadang dari sekian nikmat itu tanpa kamu minta Allah kasih. Ingat, la'allakum tuflihun, supaya kalian ini menjadi hambanya Allah yang beruntung. Tuflihun, yang berbahagia dunia sampai akhiratnya. Wa qala ta'ala, Allah dalam firman yang lain juga perintahkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallah. Ketika kalian mau menghitung nikmatnya Allah saking banyaknya, la tuhsuha, kalian tak akan mampu menghitungnya. Kalian tak akan mampu menghitungnya. Makanya Jibril itu pernah berkata kepada Rasul Muhammad, setiap aku turun dari langit bawa wahyu untukmu, aku selalu melewati sebuah pulau, di mana di pulau itu tinggal hambanya Allah yang beribadah siang malam selama 500 tahun. Berapa tahun? 500 tahun. Meskipun di tengah pulau sendirian, di situ ada gunung kecilnya, Allah kasih nikmat. Air di pulau itu tawar.
Di bawah bukit di pulau itu ada pohon berbuah yang selalu berbuah. Bahkan Allah kasih karomah, kalau dia lapar itu muncul daging di sela-sela giginya, yang ketika dia makan dia kenyang. Ibadah siang malam 500 tahun. Dan Jibril selalu melihat hamba Allah tersebut. Tapi Jibril berkata, cuma Muhammad dalam ketentuannya Allah, orang ahli ibadah 500 tahun itu kelak di hari kiamah dimasukkan neraka oleh Allah. 500 tahun, Bu. Kita umurnya saja nggak nyampe. Ya, ibadah kita dari umur kita entah ada separuh atau tidak, Allahu a'lam. 500 tahun ternyata Allah mentakdirkan dia kelak di hari kiamah divonis masuk neraka. Apa sebab? Jibril lalu bercerita, besok di hari kiamah laki-laki itu ujub, bangga dengan ibadahnya, sehingga dia berkata kepada Allah, ya Rabb, aku ibadah kepadamu 500 tahun siang malam, balasanmu apa untukku? Balasanmu apa untukku? Allah tegas jawab, balasan untukmu dariku neraka. Jawabannya Allah gitu. Masya Allah, nangis dia. Lalu kemana ibadahku yang selama 500 tahun itu ya Rabb? Apakah kebaikanku, ibadahku yang selama 500 tahun itu sama sekali tidak engkau nilai, tidak engkau anggap? Lalu Allah jelaskan, mengapa balasanmu neraka? Lalu kamu protes kepadaku karena kamu merasa ibadahmu itu sebab kemampuanmu, sebab kesehatanmu, sebab kekuatanmu. Kamu nggak pernah bertafakur sesekali bahwa kamu bisa ibadah sampai sekian ratus tahun di tengah pulau sendirian, aku cukupi kebutuhanmu, itu semua adalah sebab pertolonganku. Coba kamu hitung nikmatku. Dia merasa sebab 500 tahun beribadah itu layak dapat surga. Kalau lengkapnya begini. Jadi ahli ibadah tadi itu ditanya oleh Allah, Fulan, kamu aku masukkan ke surga itu sebab rahmatku apa sebab amalmu? Dia jawab sebab amalku. Agak sombong dia, sebab amal. Kamu aku masukkan ke surga sebab rahmatku apa sebab amal? Dia jawab karena merasa ibadah 500 tahun berkali-kali tegas sebab amal. Lalu Allah suruh ngitung satu nikmatnya Allah yang diberikan padanya. Nikmat berupa apa? Nikmat matanya bisa melihat normal. Coba itu. Mata, ada pupil, ada hitam, ada putih, terdiri dari ribuan mungkin saraf, yang dengan saraf itu dia bisa membedakan warna, bisa melihat dengan jelas radius sekian ratus meter. Itu setelah dihitung satu nikmat berupa mata bisa melihat normal, sampai habis dibandingkan ibadahnya 500 tahun, itu nikmatnya Allah berupa mata bisa memandang normal, itu masih
ada yang belum terhitung. Insyaallah. Nah, ini buah dari tafakur. Banyak akhirnya nggak berani lagi, meskipun pada akhirnya mau mengakui bahwa meskipun orang itu ahli ibadah, bahkan Nabi sampai menyatakan ya, tidaklah seseorang itu masuk surga kecuali semata-mata karena rahmatnya Allah. Lalu ada sahabat yang bertanya, apakah itu juga berlaku untukmu ya Rasulullah? Iya, berlaku juga untukku, bahwa aku nanti pun masuk surga bukan karena amalku, tapi karena rahmatnya Allah. Akhirnya ahli ibadah tadi baru benar-benar mengakui dia bisa masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Nah, ya, jadi tafakkur atas semua nikmatnya Allah itu diantara faedah manfaatnya kita akan menjadi hamba yang bersyukur dan sadar diri tanpa nikmat dan pertolongannya Allah sungguh kita tidak akan mampu melakukan kebaikan sekecil apapun, juga tidak akan mampu menghindarkan diri dari meninggalkan larangannya Allah, kemaksiatan sekecil apapun. Allah juga berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Sadarlah bahwa semua nikmat yang ada pada dirimu, meskipun secara syariat kamu yang mencari, meskipun secara syariat lewat hamba-hambanya Allah yang lain, lewat atasanmu, lewat bosmu, tapi hakikatnya semua datang dari Allah. Tafakur tentang nikmat-nikmatnya Allah. Apa manfaatnya? Yatawalladu minha al-mahabbah wasyukur. Buah dari tafakur selalu mengingat Allah itu adalah yang pertama, cinta kepada Allah. Ai imtila'ul qalbi bimahabbatillah. Hatinya penuh cinta pada Allah. Dan orang itu dikatakan cinta pada Allah, kuncinya satu. Apa? Dia ahli menghidupkan sunnah Rasulullah. Kul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku cinta pada Allah, fattabi'uni. Kuncinya satu. Katakan pada umatmu, wahai Muhammad, umatku, jika kalian mengaku cinta pada Allah, maka kalian harus ittiba padaku. Menghidupkan, mengamalkan, mengikuti sunnah-sunnahku. Jadi orang layak digolongkan pecinta Allah kalau dia ahli ittiba'un Nabi, mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi, baik sunnah qauliyah, ucapan, perkataan, sabdanya Nabi, atau sunnah fi'liyah, perbuatan, perilakunya Nabi, atau sunnah takririyah. Bukan Nabi yang melakukan, Nabi juga tidak mengajarkan, orang lain yang ngerjakan, Nabi lihat, Nabi nggak ngelarang. Ada kalanya Nabi diam, tanda setuju, membenarkan. Ada kalanya Nabi memuji. Namanya sunnah takrir. Sunnah takririyah itu sangat banyak dibanding dengan sunnah qauliyah dan fi'liyahnya Nabi, itu masih lebih banyak sunnah takririyah. Jadi Nabi itu bukan kok ketika melihat sahabat melakukan sesuatu yang belum pernah dicontohkan oleh beliau, juga belum pernah diajarkan oleh beliau, lalu Nabi langsung mengatakan, fulan, kamu melakukan bid'ah.
sesat kamu, neraka kamu. Tidak. Banyak sahabat yang berinisiatif dalam melakukan kebaikan, bahkan tergolong ibadah yang mahdhah, yang tak pernah diajarkan Nabi, juga tak pernah dicontohkan Nabi. Tapi Nabi ada kalanya diam tanda setuju, Nabi ada kalanya berkomentar tapi komentar yang baik, bahkan memujinya. Nah, contohnya banyak ini ya. Istri beliau yang bernama siapa? Juwairiyah. Itu kalau zikir sering pakai tasbih. Meskipun Nabi memberikan kalimat-kalimat yang kalau dibaca lebih utama daripada zikir pakai tasbih yang begitu banyak hitungannya, tapi Nabi enggak ngelarang. Berarti itu sunnah takririyah. Ada sahabat Bilal yang punya kebiasaan habis wudhu selalu sholat sunnah 2 rakaat sebelum anggota tubuhnya kering. Itu enggak pernah diajarkan Nabi, juga enggak pernah dicontohkan Nabi. Tapi Nabi tidak melarangnya. Karena Nabi enggak melarangnya, akhirnya menjadi sunnahnya Nabi, tergolong sunnah takririyah. Ada lagi sahabat yang ketika kaum muslimin perang diutus Nabi untuk menjadi imam jamaah mereka. Tugasnya selama perang pokoknya nanti kamu imamnya. Selama ngimami itu yang dibaca selalu kulhu. Nggak ada yang lain. Padahal namanya utusannya Nabi untuk ngimami, pasti dia sahabat yang dalam Al-Quran lebih banyak hafalannya dibanding sahabat-sahabat yang lain. Tapi setiap ngimami yang dibaca kulhu. Usai perang, yang perang lapor pada Nabi, komplain, ini sahabat yang kau kirimkan untuk ngimami kami melakukan bid'ah ya Rasulullah. Bid'ahnya apa? Dia melakukan sesuatu yang nggak pernah engkau ajarkan, juga nggak pernah engkau contohkan. Apa itu? Setiap ngimami kulhu. Tahu kulhu ya? Surat Ikhlas itu. Apakah Nabi langsung perintahkan pada sahabat yang komplain, katakan padanya dia telah melakukan bid'ah yang sesat, neraka dia? Tidak. Tapi Nabi katakan, coba tanya, tanyakan, apa alasan dia selalu baca kulhu? Ditanya sahabat tadi, lalu sahabat tadi menjawab, karena aku mencintai surah kulhu, surah Al-Ikhlas, sebab di dalamnya menceritakan sebagian sifatnya Allah. Allah Maha Esa, Allah tempat berlindung, tempat mengadu, tempat berkeluh kesah. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seseorang pun yang bisa menandingi dia. Jawaban laki-laki tadi yang selalu ngimami pakai kulhu. Kembali sahabat itu kepada Nabi, lalu dijelaskan. Jawab Nabi, sampaikan pada sahabat itu, karena begitu cintanya pada surah Al-Ikhlas, baru saja Jibril datang memberitahukan padaku, sebab cintanya dia kepada surah Al-Ikhlas sehingga setiap sholat yang dibaca kulhu, Allah telah ampuni dosanya. Ini nggak pernah dilakukan, juga nggak pernah diajarkan Nabi. Tidak bid'ah Pak. Jadi jangan sikit-sikit bid'ah dengan alasan Nabi nggak ngajarin, Nabi nggak nyontohin. Dan masih banyak contoh sunnah takririyah. Jadi seseorang itu layak disebut pecinta Allah ketika dia selalu ittiba'un Nabi. Mana dalilnya tadi ayat? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni
yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad pada umatmu, umatku, jika kalian ingin tergolong hamba yang cinta pada Allah, maka fattabi'uni, sunnah-sunnahku kerjakan, ikuti semua sunnahku. Kalau kamu ahli ittiba'u sunnati, mengikuti sunnahku, layak kamu tergolong pecinta Allah. Dan Allah janjikan, satu, yuhibbukumullah, Allah akan selalu, karena pakai fi'il mudhari', selalu mencintaimu dengan rahmatnya, dengan anugerahnya. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan selalu mengampuni dosa-dosamu. Selalu itu ya, meskipun kita dosa, tobat, sadar beberapa minggu saja, kumat lagi, dosa lagi, kayak kita sadar, nangis, paling 1 bulan, kumat lagi, dosa lagi, Allah tetap yaghfir lakum, selalu mengampuni dosa. Jadi buah dari selalu bertafakkur akan nikmat-nikmatnya Allah, satu, akan tertanam dalam hati kita, dipenuhi hati kita dengan rasa cinta kita kepada Allah, dimampukan untuk selalu ittiba'us sunnah, mengamalkan, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Yang kedua, wasyukru, orang yang selalu tafakkur atas nikmat-nikmatnya Allah, dia akan menjadi pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah. Wal istighal bi syukrihi batinan wa zahiran kama yuhibbuhu wa yardah. Disibukkan dengan membuktikan syukurnya, ya. Syukur itu tak cukup hanya dengan lisan. Alhamdulillah, tak cukup. Karena mungkin nikmatnya begitu besar. Alhamdulillah, enggak cukup. Syukur itu satu bil lisan, dengan lisan kita harus memperbanyak mengucapkan terima kasih pada Allah. Kalimatnya tahmid, alhamdulillah. Yang kedua, bil arkan, dengan seluruh anggota tubuh kita. Kalau kamu bersyukur atas sehatnya tubuhmu gunakan untuk memperbanyak taat. Bersyukur atas nikmat hartamu belanjakan di jalan Allah. Dan begitu seterusnya. Bil arkan, seluruh anggota tubuh kita gunakan di jalan Allah. Dan yang ketiga, bil janan, hati. Apa artinya? Hati harus meyakini meskipun nikmat yang kita terima lewat makhluknya Allah, atasan kita mungkin, bahkan mungkin dari makhluknya Allah yang lain, tidak dari jenis manusia, tetap hakikatnya yang ngasih nikmat Allah. Mereka hanya wasilah, lantaran datangnya nikmat Allah pada kita. Jadi sekecil apapun nikmat yang kita terima, entah dari si fulan, entah dari siapapun, tetap kembalinya pada Allah. Tak cukup ini, kata ulama, ada satu lagi, apa? Harus menjadi pribadi yang pandai berterima kasih, mengingat kebaikan orang lain, jangan pernah lupakan jasa orang lain.
Sebab Nabi katakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak selalu berterima kasih pada manusia, pasti dalam kehidupan kita ada saja orang yang pernah menolong kita. Betul tidak? Bahkan selalu menolong kita. Jasanya begitu banyak pada kita, jangan pernah dilupakan. Apalagi sampai disakiti, jangan. Malati. Tahu malati? Hah? Mendatangkan laknat. Kalau ada orang yang banyak jasa kebaikannya pada kita, lalu gara-gara hal yang sepele, beda pilihan wali kota semisal, lalu kita jadikan musuh. Hati-hati, ya, sebab tidak akan pernah dianggap orang yang bersyukur kepada Allah, kata Nabi, orang yang tidak pernah bersyukur pada manusia lain. Selalu ingat kebaikan orang lain. Jika bisa balas, jika tak mampu balas dengan doa. Jangan malah dimusuhi. Ada sebagian ulama dua dosa yang mengatakan dua dosa ini azabnya nggak perlu nunggu di akhirat. Kalau nggak segera tobat ya. Tapi azabnya disegerakan oleh Allah di dunia sebelum dia mati. Dua dosa itu satu, hukukul walidain. Durhaka pada kedua orang tua. Banyak cerita nyata itu. Sampai hari kiamat. Sejarah dan cerita yang berulang-ulang. Agar kita bisa mengambil pelajaran bahwa mereka yang durhaka pada kedua orang tuanya. Tidak segera bertobat. Minta ridho dan maafnya. Sejaya apapun. Hancur dia. Kalau nggak percaya, coba saja. Kalau nggak percaya, tapi jangan ya Pak, kita nggak ngajarin hukukul walidain. Yang kedua, orang yang nggak bisa berterima kasih pada manusia lain, ya itu tadi, orang yang begitu banyak jasanya pada dia, kebaikannya pada dia, malah dimusuhi hari-hari, difitnah. Dan itu pun juga banyak cerita bagaimana Allah menghinakan mereka yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia lain. Kalau syukur kita sudah kita buktikan dengan tiga tadi, lesan, perbuatan, dan hati selalu meyakini, ditambah selalu mengingat kebaikan orang lain, pandai berterima kasih, bersyukur pada manusia lain, kita layak disebut hamba yang bersyukur. Dan janji Allah dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalian bersyukur dengan sebenar-benarnya bersyukur, maka sungguh nikmat-nikmat yang kalian rasakan akan terus aku tambah. Cuma itu tadi, dikira syukur itu cukup, alhamdulillah, terima kasih ya Pak, ya Allah, terima kasih. Enggak sholat. Terima kasih, kasih harta, hartanya buat mabuk. Cukup. Ya lesan, ya perbuatan, ya hati, meyakini. Meskipun lewat hambanya Allah, makhluknya Allah, hakikatnya nikmat itu datangnya dari Allah. Paham ya? Nah, ini buah dari apa? Tafakkur, mengangan-angan, banyak berenung, banyak berpikir akan nikmat-nikmatnya Allah yang kita terima. Mahabbah pada Allah dan syukur kepada Allah. Ini yang kedua. Wa minha, yang ketiga,
Fikratun fi wa'dillah, mau berangan-angan, bertafakur, merenung tentang janji-janjinya Allah. Allah banyak memberikan janji kepada hamba-hambanya yang beriman dan ahli amal soleh. Makanya Nabi itu diutus, inna arsalnaka mubasysyiran wa nadhira. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sungguh kami mengutusmu wahai Muhammad untuk menjadi saksi. Pernah kita jelaskan ya. Arti saksi di sini itu bagaimana? Aduh, sudah ting ya. Ya, berarti saksi di sini besok itu manusia setelah dihisab, divonis si fulan masuk surga, itu enggak langsung dimasukkan surga. Tapi nunggu kesaksian Rasulullah dulu. Masya Allah, Nabi dipanggil, layak enggak ini masuk surga? Kalau Nabi bilang oke, masuk surga. Tapi kalau Nabi bilang enggak oke, oh jangan ini dulu ahli ini enggak masuk surga. Syahidan, pemubashira, dan beri kabar gembira dengan janji-janji yang luar biasa dari Allah untuk mereka yang ahli iman dan ahli amal soleh. Wa nadhira, dan memberikan ancaman menakut-nakuti pada para pembangkang, pada para ingkar kepada Allah. Penjelasannya detailnya bagaimana? Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, sehat jasmani rohani, istiqomah hadir di majlis mulia ini. Amin amin Allah. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma. Ij'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'a wa amalan salihah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil istiqamah warzuqna husnal khatimah. Wasi'alina rizqana ya Allah wa atif walina khalqak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم Allah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila tariqil qawim wal 'afwu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.